Menteri Perdagangan meninjau simulasi protokol kesehatan di retail modern jelang dibukanya secara bertahap perdagangan di seluruh Indonesia. Peninjauan itu menjadi acuan bagi sejumlah toko modern maupun tradisional untuk menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau retail modern non-pangan untuk mengecek langsung penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas perdagangan itu tertuang dalam Surat Edaran Mendak Nomor 12 Tahun 2020. Protokol kesehatan akan diterapkan di toko baik modern maupun tradisional di seluruh Indonesia seiring pembukaannya secara bertahap oleh Kementerian Perdagangan. Sektor ekonomi di bidang perdagangan tersebut agar tidak semakin terpuruk pada situasi pandemi ini. Sudah saatnya sendi-sendi perekonomian kita bangkitkan. Kembali keselamatan masyarakat, paling prioritas tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun kehidupan masyarakat juga harus berangsur-angsur dipulihkan kembali khususnya di sektor perdagangan. Pembukaan kembali aktivitas perdagangan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Ketika konsumen belum masuk, kita sudah melakukan suatu protap. Artinya kita mau memastikan konsumen yang masuk itu sudah mencuci tangan, memiliki sanitizer, mencuci pakai sanitizer, kemudian diukur termometer gun 37,3 ini, dimana kalau ada peningkatan yang signifikan dari termometer gun pengukuran ini, maka kita akan merujuk konsumen tersebut ke rumah sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi toko. Karena memang diharapkan konsumen yang panasnya tinggi atau mungkin sedang demam itu tidak masuk ke toko, supaya tidak memberikan dampak kepada konsumen yang lain maupun juga karyawan toko. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan pembukaan gerai retail modern dan tradisional secara bertahap dimulai di kawasan zona hijau dalam waktu 1 bulan. Pembukaan itu diharapkan bisa mengatasi masalah PHK dengan menggerakkan perekonomian Indonesia yang lesu akibat COVID-19 sehingga lapangan kerja tersedia dan membangkitkan kembali roda perekonomian. Berkaitan dengan pembukaan ini memang akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan bertahap ya, tidak sekaligus, dan itu hanya yang zona-zona hijau dan juga nanti yang siap di zona kuning pun yang siap. Nah ini dengan otomatis dengan mengedepankan protokol kesehatan dan ini akan dievaluasikan setiap fase ya. Tahap pertama dibuka tadi yang mungkin dengan kapasitas 30% atau 40% dan sebagainya. Nah ini akan berlaku juga di seluruh Indonesia. Semata-mata tujuan kami tidak lain, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, adalah kami ingin melindungi warga Jakarta, warga sekitar Jakarta, dan seluruh warga Indonesia. Karena Jakarta adalah ibu kota, hub adalah perpindahan dari satu kota ke kota lain melalui Jakarta. Jadi Jakarta menjadi sangat penting. Untuk itu kami terpaksa mengeluarkan berbagai kebijakan, semata-mata bukan membatasi, tapi justru kami ingin melindungi seluruh warga Jakarta dan warga lainnya. Simulasi penerapan protokol kesehatan itu meliputi pengecekan suhu tubuh, membatasi jumlah pengunjung dengan penghitungan pasti, menyediakan sanitasi, menerapkan physical distancing di tempat-tempat penumpukan atau kerumunan orang seperti kasir dan lorong-lorong pusat perbelanjaan. Selain itu, untuk meminimalisir kemungkinan potensi penularan COVID-19, konsumen juga diimbau untuk melakukan pembayaran secara cashless dan mewajibkan penggunaan masker. Sementara bagi seluruh petugas atau karyawan pertokoan, diharuskan untuk selalu menggunakan masker dan face shield. Nadia Hutagalung, Rian Nuryaningsih, Berita 1, Jakarta.